Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Nandika dari program studi akuntansi dengan nomor NIM 29021500006, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada video kali ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas UAS pada semester 3 kali ini. Dengan materi yang akan saya sampaikan kali ini ialah mengenai uang, institusi keuangan, dan penawaran uang dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Yang pertama di sini itu ada definisi dan ciri-ciri uang. Jadi, perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat yang dimana kegiatan produksi dan perdagangannya itu masih sangat sederhana. Nah, kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual-beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau disebut barter. Nah, perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Nah, jadi berdasarkan kepada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan dalam berbagai masyarakat, baik di masa lalu maupun di masa sekarang, nah perekonomiannya itu dapat dibedakan kepada perekonomian barter dan perekonomian uang ya, dan perekonomian uang. Nah, perekonomian barter ini itu berarti kan diartikan dengan suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat yang dimana kegiatan produksi dan perdagangannya itu sangat sederhana. Nah, kegiatan tukar-menukarnya itu masih terbatas dan jual belinya itu dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Nah, sedangkan perekonomian uangnya itu kan adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukarannya gitu kan. Nah, semua negara di dunia ini itu sudah dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Nah, kebanyakan perdagangan itu dilakukan dengan menggunakan uang. Jadi kan seperti misalkan kita membeli baju. Nah, kalau kita membeli baju berarti kan kita harus punya uangnya terlebih dahulu. Berarti itu sama saja kita sudah menerapkan perekonomian uang tersebut gitu. Nah, next, selanjutnya di sini ada perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Nah, berarti kan yang dimaksud dengan kehendak ganda yang selaras di sini itu adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diinginkan oleh pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Nah, jadi kan kehendak ganda yang selaras atau double coincidence of wants itu kan adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diinginkan pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Sebagai contohnya, misalkan saya ingin menukar baju yang saya gimana ya? Contohnya itu saya ingin menukar baju yang dibuat dan dimilikinya dengan beras dan teman saya itu mempunyai kelebihan padi yang ditanamnya dan ingin mencari baju seperti yang dibuat saya gitu kan. Jadi kan saya ngebuat baju nih, sedangkan teman saya itu memiliki beras atau padi. Nah, dia itu ingin memiliki baju yang sudah saya buat gitu kan. Nah, berarti kan keadaan seperti itu memungkinkan berlakunya tukar-menukar atau barter, tetapi keadaan itu tidak selalu berlaku. Sedangkan misalkan saya itu tidak dapat memperoleh beras apabila teman saya itu menginginkan celana atau sepatu gitu. Sedangkan kan yang saya buat itu adalah baju gitu. Nah, selanjutnya di sini ada penentuan harga sukar dilakukan. Jadi, dalam kegiatan pertukaran dengan menggunakan uang, berbagai barang dapat dengan mudah ditentukan nilainya dengan menyatakan dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Nah, kemudian di sini ada perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Nah, apabila pertukaran dilakukan secara barter, berarti kan seorang pembeli itu akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak lain yang menginginkan barang yang dimilikinya. Contohnya, seorang petani ingin menjual sebagian dari padinya. Pada awalnya,
dia itu hanya ingin menukar 100 kilogram saja, tetapi pihak yang ingin mencari padi itu memiliki kerbau yang harus ditukar dengan harga 1.000 kilogram padi. Nah, dalam keadaan seperti itu, petani tersebut itu memiliki dua pilihan nih, yaitu bisa saja dia membatalkan niat menukarnya, atau bisa saja dia tetap menukarnya gitu kan. Nah, dalam perekonomian uang kedua, keadaan tersebut itu tidak berlaku karena petani tersebut dapat dengan mudah menjual 100 kilogram dan menerima uang dari penjualan tersebut, dan seterusnya menyimpan uang tersebut dan digunakan kemudian untuk membeli barang lain yang dia inginkan. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya itu menyulitkan pembayaran tertunda. Nah, dalam perekonomian uang penjualan secara kredit, yaitu penjualan yang pembayarannya di masa yang akan datang, dapat dengan mudah dilakukan. Nah, perjanjian dengan mudah dibuat, yaitu nilai kredit dapat dinyatakan dalam mata uang yang digunakan dalam sistem barter. Penjualan secara kredit akan dibayarkan dalam bentuk barang juga, dan ini itu menyatakan perdagangan. Next, selanjutnya itu ada sukar menyimpan pembayaran. Jadi dalam perekonomian modern, kekayaan itu disimpan dalam bentuk uang atau harta yang bersifat uang seperti saham, lalu ada tabungan di bank, dan lain sebagainya. Nah, dalam perekonomian barter itu menyimpan kekayaan sukar dilakukan. Nah, kekayaannya itu harus disimpan dalam bentuk barang, seperti rumah, ternak peliharaan, emas, dan perhiasan lain atau tanah. Nah, kekayaan-kekayaan ini tuh memerlukan tempat dan biaya untuk menyimpannya. Dalam perekonomian uang, masyarakat itu mempunyai alternatif yang lebih baik dalam menyimpan kekayaannya dan tidak perlu seluruhnya dalam selalu bentuk barang. Nah, next selanjutnya itu di sini ada uang sebagai perantara tukar menukar. Jadi dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dijalankan kalau dibandingkan dengan di dalam kegiatan perdagangan secara barter. Nah, kemudian yang kedua itu ada uang sebagai satuan nilai. Jadi itu maksudnya itu adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Nah, jadi keuntungan selanjutnya itu dari penggunaan uang dalam masyarakat itu bersumber kan dari kesanggupannya untuk bertindak sebagai satuan nilai. Yang dimaksudkan dengan satuan nilai itu kan adalah satuan ukur yang menentukan besar nilai dari berbagai jenis barang. Nah, dengan adanya uang, nilai sesuatu barang itu kan dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Nah, dengan demikian, membandingkan nilai dengan berbagai jenis barang itu kan akan dapat ditentukan besarnya nilai suatu barang jika dibandingkan dengan nilai barang-barang lain. Nah, tanpa uang, nilai suatu barang itu harusnya dinyatakan dalam bentuk membandingkan kurs pertukaran di antara sesuatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya. Misalnya, eh, untuk untuk menentukan nilai seekor lembu, harus kan berarti kan kita kan harus menyatakan banyaknya padi atau beras, ayam, kambing, dan berbagai jenis dengan lainnya yang diperlukan untuk dapat memperoleh lembu tersebut. Nah, penggunaan uang sebagai satuan nilai itu menyebabkan masyarakat itu tidak perlu bersusah payah untuk menentukan nilai suatu barang dengan cara menentukan nilai tukar barang tersebut. Nah, kemudian yang pertama di sini itu selanjutnya ada uang sebagai alat bayaran tertunda. Jadi maksudnya transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau secara kredit. Jadi para pembeli itu memperoleh barangnya terlebih dahulu dengan membayarnya di masa yang akan datang, atau sekarang itu bisa kita kenal itu sebagai Shopee Pay Later gitu contohnya gitu kan. Nah, kemudian ada uang sebagai alat penyimpanan nilai. Jadi, penggunaan uang itu memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Next, selanjutnya itu ada perkembangan uang kertas. Jadi, penggunaan uang kertas itu sebagai alat perantara dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat perkembangannya. Setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya.
Nah, uang kertas yang sekarang digunakan di berbagai negara itu bukanlah dikeluarkan oleh bank-bank umum, tetapi oleh bank sentral. Nah, kemudian selanjutnya ada perkembangan uang giral. Jadi sekarang ini tuh bank umum itu tidak diberi kekuasaan lagi oleh pemerintah untuk mengeluarkan uang kertas. Walaupun bank-bank umum sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi untuk mengeluarkan uang kertas. Bukan berarti bahwa kekuasaannya itu untuk menciptakan uang sudah lenyap. Next, selanjutnya itu di sini ada jenis-jenis lembaga uang. Nah, jenis-jenis lembaga uang yang pertama itu di sini yang pertama ada bank umum atau bank perdagangan. Jadi, bank umum atau bank perdagangan itu institusi ini itu adalah bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang digital. Nah, bagaimana hal ini itu dilakukan akan dijelaskan di kemudian. Nah, kemudian yang kedua di sini itu ada bank tabungan. Jadi, bank ini itu melakukan kegiatan hampir seperti perusahaan peminjaman. Dia itu menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka panjang dan kemudian meminjamkan atau menginvestasikan uang tersebut kepada para nasabahnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada perusahaan peminjaman. Jadi merupakan badan keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka lama, yaitu hanya dapat diambil kembali oleh pemiliknya sesudah beberapa waktu yang telah ditentukan, dan selanjutnya itu meminjamkan atau menginvestasikan tabungan tersebut. Yang keempat itu ada pasaran saham. Jadi pasaran saham ini tuh suatu lembaga yang fungsi utamanya itu adalah menjadi pusat di mana saham perusahaan-perusahaan itu diperjualbelikan. Yang kelima itu ada perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi ini tuh terdiri dari perusahaan yang memperoleh uang dengan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi kepada individu. Nah, perusahaan dan badan-badan lainnya itu apabila suatu peristiwa seperti kecelakaan, kebakaran, kematian, dan sebagainya itu berlaku terhadap orang, perusahaan, atau badan yang membayar uang asuransi kepada perusahaan asuransi. Nah, uang asuransi yang dikumpulkan itu oleh badan ini itu akan diinvestasikan atau dipinjamkan. Nah, mungkin sekian materi video kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.